Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi zidina habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatina wa ya'udhu rijani wal janna wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa afatihim wa rafatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim وينشرنا في زمراتهم بالعافيات والسلامات ثم فتح صاحب الكتاب ثم إلى سيد الشرف مرحبا عبد الله صل على الطائم نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه حسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العقيدة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Selesai kita membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kitab ini yang dibahas jumlahnya berapa? 13 sifat. Tidak memasukkan sifat maknawiyah. Karena memang bagi ulama yang memasukkan syekh itu hanya 3, dia tidak memasukkan maknawiyah sebagai bagian dari syekh. Tapi yang meyakini syekh itu 4, maka memasukkan maknawiyah sebagai syekh. Karena maknawiyah itu hanya kelaziman saja, kelaziman adanya sifat ma'ani atau perpanjangan ngomong. Kalau nggak ada maknawiyah ngomongnya kepanjangan gitu. Kalau ada maknawiyah ngomongnya ringkas gitu loh. Kayak zat yang bersifat kudrat kan panjang. Kalau ngomong qadiron kan cepat maksudnya. Orang yang memakai sepatu. Kalau ngomong bersepatu kan cukup gitu loh. Jadi makanya dianggap ini bukan pembahasan yang dipentingkan. Tapi dalam hukum, orang yang mengingkari sifat maknawiyah, maka hukumnya kafir. Tapi orang yang mengingkari sifat ma'ani, maka hukumnya dia hanya khilaf sama ulama. Karena sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat itu penemuan
akal, karena itu kelaziman menurut akal. Jadi kalau ma'nawiyah, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman, itu sesuatu yang ada nas Al-Qur'annya. Jadi walaupun nggak ditulis, bukan berarti ditolak gitu loh maksudnya. Hanya nggak jadi pembahasan lagi, karena sudah dibahasnya sifat ma'ani. Kalau sudah ada sifat ma'ani, lazim adanya sifat makna. Terus lanjut kepada pasal yang ketiga. Fi bayanin anna min sifatillahi ta'ala allati taqaddamat ma ta'allaqu bil asya'i wa makna ta'alluqiha wa anna minha ma la yata'allaqu bisyai'. Pasal ini akan membahas tentang sebagian sifat Allah yang sudah kita bicarakan yang lalu. Itu ada sifat yang berhubungan dengan perkara lain, dan ada sifat yang tidak berhubungan dengan perkara lain. Artinya ada sifat yang punya ta'aluk dan ada sifat yang tidak punya ta'aluk. I'lam, ketahuilah, anna sifatillahi ta'ala salasata asyarah, bahwa sebagian dari sifat Allah itu ada 13 yang kita sebutkan secara terperinci, yang wajib diketahui. Allati taqaddama lana iqamatu dalaili ala wujubiha lahu ta'ala wastihalati addadiha, yang mana 13 sifat ini sudah kita bicarakan beserta dalil-dalil kewajibannya sifat itu bagi Allah dan juga kemustahilan ketiadaannya sifat itu bagi Allah. Kita sudah jelas nih bahwa 13 sifat ini wajib ada pada Allah, mustahil tiada bagi Allah. Dalilnya apa? Ada yang dengan dalil akli, ada yang dengan dalil syar'i. Minha ma la yata'allaqu bi syai'. Dari sifat-sifat itu yang 13 itu ada sifat yang tidak punya ta'aluk. Ta'aluk itu apa? Tolabus sifat li amrin zaidin ala zat. Tuntutan sifat pada perkara lain selain zat. Kan yang namanya sifat itu selalu nuntut zat. Nah, kalau selain nuntut zat, dia juga punya tuntutan yang lain. Berarti tuntutan yang lain itu hubungannya sifat itu kepada selain zat. Maka hubungan sifat kepada selain zat itu namanya sifat yang punya ta'aluk. Kayak melihat. Melihat ini ya pasti sifat. Karena nggak mungkin melihat itu berdiri sendiri, pasti siapa yang melihat. Oh, yang melihat si Zaid. Zaid punya sifat melihat. Ketika si Zaid itu punya sifat melihat, si sifat melihat itu akan dituntut nanti. Dia nuntut melihat apa. Berarti melihat apa itu selain sifat itu nuntut si Zaid, juga nuntut perkara yang lainnya. Artinya perkara yang dihadapi oleh si sifat melihat. Oh, si Zaid melihat wujudnya sesuatu. Berarti si melihat ini berhubungan dengan wujudnya sesuatu. Maka hubungannya sifat melihat dengan wujud sesuatu namanya apa?
ta'alluq gitu. Ada dari 13 itu yang punya ta'alluq dan ada yang tidak punya ta'alluq. Yang tidak punya ta'alluq itu wahya sab'u sifat, ada 7 sifat. Al-wujudu wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu lil hawadisi wa qiyamuhu ta'ala binafsihi wal wahdaniyatu wal hayat. Ada 7 sifat yang enggak punya ta'alluq, yaitu wujud, qidam, baqa', mukhalafah, qiyamu binafsihi, wahdaniyah dan hayat. Kalau wujud kita tahulah namanya sifat nafsiyah. Dia bukan sifat yang bukan sifat yang wujudi. Sifat salbiyah, qidam, baqa' sampai wahdaniyah juga bukan sifat wujudi. Maka keduanya ya enggak punya ta'alluq, karena memang sifat yang enggak punya kerja. Wujudi aja enggak, gimana mau ada kerjanya. Tapi ada sifat wujudi yang enggak punya ta'alluq, namanya apa? Hayat. Hayat termasuk sifat wujudi, sifat ma'ani, tapi dia sifat yang tidak berhubungan dengan sesuatu yang lain. Karena hayat statusnya sebagai apa? Syarat bagi akal adanya sifat-sifat ma'ani, yang sifat ma'ani itu sifat ma'ani yang punya apa? Idrok atau ta'alluq. Wa makna adamu ta'alluqiha bi syai'in, yang dimaksud dengan tidak berhubungannya sifat-sifat itu dengan sesuatu apapun, annahu la yakunu biha tahsisul asya, ialah bahwa sifat-sifat itu tidak ada kaitannya, tidak berhubungan dengan menentukan sesuatu umpamanya gitu loh. Dari mulai wujud, qidam, baqa' sampai wahdaniyah sampai hayat, ini enggak ada hubungan sama menentukan sesuatu. Atau wala ijaduha, atau ijad menciptakan sesuatu. Wala kashfuha, atau inkisyaf pada sesuatu. Wala dalalatu alaiha, dan tidak bisa sifat itu sifat yang menunjukkan pada sesuatu atau sifat yang berkaitan sama sebuah petunjuk. Jadi enggak berkaitan sama menentukan, enggak berkaitan sama menciptakan, enggak berkaitan sama apa? Menyingkap sesuatu, dan enggak berkaitan sama menunjukkan atau menginformasikan sesuatu. Kama yakunu lisifatil atiyah, sebagaimana adanya hubungan yang dimiliki oleh sifat-sifat lain yang berikut ini. Jadi ada sifat-sifat lain dari 7 sifat itu yang berhubungan sama menentukan, menciptakan, menyingkap, dan menginformasikan sesuatu. Wa minha, dan dari sifat-sifat yang punya hubungan itu, malahu ta'alluqu bil asya. Yang pertama, sifat yang punya ta'alluq dengan sesuatu yang lainnya. Wa ya situ sifat, jumlahnya ada 6 sifat lahu ta'ala. Sifat yang punya ta'alluq dari 13 itu ada 6. Waya al-iradatu wal qudratu wa sam'u wal basaru wal ilmu wal kalamu. Itu sifat iradah, kudrat, sifat melihat, sifat mendengar, melihat, ilmu, dan sifat kalam. Amal iradah, adapun sifat iradah wal qudrah dan sifat qudrah, fayata'alluqani bil jaizati faqat.
Dua sifat ini hanya berhubungan dengan perkara yang jaizat, perkara mungkinat, perkara-perkara yang mungkin saja diciptakan, mungkin saja tidak diciptakan. Jadi semua perkara yang mungkin wujudnya dan mungkin tiadanya pasti berhubungan dengan dua sifat ini, gitu loh. Apapun perkaranya, selagi perkara itu mungkin adanya atau tiadanya, pasti berhubungan sama dua sifat ini. Kalau kamu lihat apapun di jagat ini, atau kamu tidak melihat sesuatu pun, yang mana padahal sesuatu itu perkara yang mungkin terjadi, maka adanya sesuatu itu atau ketiadaannya sesuatu itu pasti berhubungan dengan dua sifat ini, yaitu kudrat dan iradah. Jadi nggak ada sesuatu yang muncul sendiri, tidak ada sendiri, jatuh sendiri, mateng sendiri, ketawa sendiri, nggak ada. Orang ketawa sendiri nggak ada, ketawa sendiri nggak ada. Pasti berhubungan sama kudrat dan iradah. Ini hubungan yang dipahami oleh akal. Kalau hubungannya adat ya nggak ada hubungannya, gitu. Karena hubungan adat itu wujud dengan wujud, Adam dengan Adam, wujud dengan Adam, Adam dengan wujud, itu hubungan adat. Walaya ta'alaqani bil wajibat wal mustahilat. Dan dua sifat ini enggak berhubungan dengan apapun perkara yang wajib dan yang mustahil. Ini banyak orang salah paham di sini. Orang yang nggak pernah ngaji sifat kudrat iradah, nggak pernah ngaji ta'alluqnya kudrah iradah, nanti akan kebablasan di dalam memahami sifat kudrah dan iradah. Karena sebagian orang itu menganggap bahwa perkara yang berkaitan sama hukum adat itu diwajibkan. Wajib, ini begini. Nah, kalau perkara yang wajib seperti itu nanti dikaitkan sama akal, jadinya perkara itu nggak diciptakan oleh kudrat. Karena Allah nggak bikin perkara yang wajib. Atau akan mengaitkan pada perkara yang mustahil. Mustahil ini pun pada perkara yang ada juga, gitu loh. Artinya mustahil bagi mereka itu sesuatu yang langka terjadi, gitu loh. Tapi kalau Tuhan mau bikin, bisa saja. Hah? Kalau diukur dengan akal, yaitu bukan perkara yang mustahil. Tapi karena mereka memastikan akal mereka itu akal adiyah, maka dianggap yang wajib dan mustahil itu ya yang ada dalam hukum adat. Jaiznya mana? Ya jeruk itu boleh manis, boleh kecut, gitu aja, gitu loh. Boleh aja jeruk kecut, boleh aja jeruk manis.
Padahal apa yang mereka temukan dari gandengan-gandengan atau hubungan yang mereka saksikan setiap waktu, itu semuanya hanya hubungan antara sesuatu dengan sesuatu. Memang hubungan itu diciptakan oleh Allah, dan Allah bisa bikin hubungan yang nggak biasa gitu loh. Apa yang kamu lihat hubungannya itu biasa, Allah bisa bikin hubungan yang nggak biasa. Kalau Allah bisa menghubungkan, maka Allah bisa memisahkannya, tidak menghubungkan gitu loh. Atau Allah bisa menghubungkan A dengan B. Allah bisa aja hubungin A dengan C gitu dong. Nggak harus, oh pokoknya kalau A ya sama B, nggak bisa A sama C, nggak bisa. Itu nanti jadinya Rabtul Adi. Rabtul Adi itu yang menyatakan bahwa alam ini yang punya tabiatnya begitu, nggak bisa dirubah. Gitu loh. Padahal hukum Adi yang seperti itu hubungannya tidak menimbulkan apapun. Terjadinya hasil kemunculannya hubungan A sama B ketika memunculkan sesuatu, itu munculnya bukan dari A atau B, bukan. Kemunculannya harus dengan kudrat dan irodah. Jadi banyak orang salah menganggap kemunculannya ya karena ada hubungan keduanya. Kemudian ketika dihubungkan dengan perkara yang lain, ya nggak mungkin. Tapi kalau Allah mau, ya bisa aja. Gitu loh. Jadi hingga diputuskan Allah itu bisa aja bikin perkara yang mustahil. Allah itu bisa bikin segalanya, walaupun yang mustahil. Apalagi ada ahli fikih, ahli tafsir, sampai mengatakan bahwa kalau Allah nggak bisa bikin anak, berarti dia nggak kuasa. Nggak parah ini. Kalau dia memang maha kuasa, maka dia bisa bikin anak untuk dirinya. Dia yang mengatakan bisa bikin, walaupun Allah nggak bikin. Tapi dia harus bisa, walaupun nggak ngerjain tapi bisa. Gitu. Nah, dijelaskan di sini bahwa kudrat irodat tidak berhubungan dengan perkara yang wajib dan yang mustahil. Mustahil di sini mustahil akli, wajib di sini wajib akli, gitu loh. Makanya kalau ini nggak paham mana wajib, mustahil, jaiz, yang nggak paham ini nggak paham, gitu loh. Jadi jangan dikira ini perkara mudah. Untuk paham ta'aluknya kudrat, kamu harus ngerti dulu mana yang wajib, mana mustahil, mana jaiz menurut akal. Kamu harus melepaskan paham kamu yang dulu, yang menganggap bahwa hubungan antara sebab dan akibat itu menjadi hubungan yang wajib. Kalau muncul sesuatu yang keluar dari dua hubungan ini jadinya mustahil, gitu loh. Kamu harus keluar dari situ dulu. Selama kamu nggak keluar dari paham ini, maka kamu nggak akan memahami wajib, mustahil, jaiz secara sebenarnya. Makanya kamu perlu ngaji ini dengan benar, itu begitu. Biar jangan sampai berpegang kepada yang namanya perkara yang pasti itu ya sebab dengan akibat. Kalau ada api ditempelkan pada kertas, pasti adanya terbakar. Kalau nggak terbakar, mustahil. Karena api itu memang harus membakar. Pisau itu harus memotong. Listrik itu harus nyetrum, gitu loh. Oh,
Nanti kok ada listrik nggak nyetrum, berarti bukan listrik gitu loh. Dia nggak ngerti ada arus AC, ada arus DC. DC nyetrum nggak? Nanti kalau pegang-pegang mobil itu ada strumnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ahli setrum. Udah jinak sama dia strumnya. Itu dipastikan sama dia, kalau ada sebab pasti ada akibatnya, itu pasti. Jadi inilah banyak kesalahan dari orang memahami tentang ta'alluq. Kamu nggak bakal bisa memahami apa itu mustahil yang sebenarnya, wajib yang sebenarnya, ketika nggak memahami wajib, mustahil, jaiz. Keluar dulu dari pemahaman sebab dan akibat. Kalau kamu sudah bisa keluar dari pemahaman sebab dan akibat, nanti baru bisa masuk akli murni. Mana yang wajib? Oh, wajib itu yang sama sekali nggak pernah tiada. Oh, mustahil itu yang sama sekali nggak pernah ada. Coba pegang kaidahnya, sesuatu yang sama sekali nggak mungkin ada. Sudah diomong nggak mungkin, kok bisa? Gimana sih? Kan kontradiktif kan, berlawanan kan. Kalau mustahil yang nggak mungkin ada, nggak mungkin. Kudrat pun nggak berkaitan sama kemunculannya, gitu loh. Kalau diomong kudrat nggak bisa muncul mustahil, nanti diomong lemah. Berarti Allah lemah dong, nggak bisa bikin yang mustahil. Bukan nggak bisa bikin yang mustahil. Mustahil itu nggak jadi hubungan kerjanya kudrat dan irodah, gitu loh. Hubungan kerjanya kudrat irodah hanya pada perkara jaizat, mungkinat, bukan wajib atau kaidahnya aja sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi. Nggak mungkin itu berarti selamanya dia nggak akan mungkin bisa terjadi. Contohnya apa? Gerak diam jadi satu. Apalagi contoh mustahil. Berlawanan kumpul jadi satu, nggak mungkin. Nggak gerak, nggak diam. Apalagi nggak bertempat, nggak terkena arah. Apalagi meja masuk ke gelas, gitu loh. Ini meja ini gede, dimasukin gelas ini bisa nggak? Mustahil. Nggak, selamanya nggak akan bisa. Oh, kalau Tuhan bisa, nggak bisa. Kalau lo mau bisa aja. Kan begitu. Saking kebablasannya. Tapi kan bisa digedein. Saya nggak nanya. Saya nanyanya ini gelas kecil, dimasukin meja yang gede, bisa nggak? Itu contoh mustahil, gitu loh. Nah, yang begitu selamanya nggak akan mungkin terjadi, gitu loh. Ada anak umurnya lebih tua dari emaknya.
Apa? Fakir itu apa? Oh iya. Makanya tokir bahasa Lagoa itu. Anak kandung ya lebih tua dari maknya. Mungkin nggak muncul? Nah muncul dari siapa gitu loh? Oh maknya aja belum muncul, anaknya gimana munculinya? Itu contoh perkara yang mustahil gitu loh. Nah kalau ada orang dibakar nggak mempan, ada orang ditusuk nggak mempan, itu bukan mustahil gitu dong. Karena akal masih bisa membuat gambaran hal tersebut. Pohon ngomong, palu ngomong, mobil ngomong, bisa nggak? Akal bisa bikin gambarannya. Gitu loh. Di Quran di Yasin apa? Katakan apa? Wa yukallimuna aidihim apa? Atau syahadu arjuluhum bima kanu. Nanti tangan kamu akan ngomong, kaki kamu akan ngomong, gimana? Tangan ngomong, gimana ngomongnya coba? Kalau Allah mau bisa, ya memang itu fi'al jaiz, bisa aja, bukan perkara yang mustahil. Bagi dia tangan ngomong itu mustahil, gitu loh. Kan nggak ada mulutnya, gimana ngomongnya? Speaker, nggak ada mulutnya, bersuara nggak? Ya bersuara. Memang tangan nggak boleh bersuara, kaki nggak boleh bersuara. Hah? Nanti bumi juga akan bersuara. Makanya kamu disunahkan kalau sholat sunnah wajib di sini sunnahnya pindah biar bumi yang kamu injek itu nanti bersuara. Saya di sini pernah dipakai ibadah sama si fulan, saya pernah si fulan, saya pernah si fulan. Buminya bersuara, gitu loh. Jadi jangan dibayangkan ngomong itu harus pakai mulut. Kamu mainnya kurang jauh sih. Mainnya kurang jauh di situ-situ aja gimana? Jangan kalau ngomong harus pakai bersuara itu nggak harus pakai mulut. Jadi itu termasuk perkara apa? Jaiz mungkin. Kalau yang mustahil itu yang sama sekali akal nggak bisa bikin gambarannya. Itu perkara mustahil namanya. Nah kalau wajib itu kaidahnya sesuatu yang tidak pernah tiada. Perkaranya nggak pernah, lah ngapain dibikin? Nggak pernah tiada. Kalau meniadakan perkara wajib jadinya apa? Qalbul haqaiq. Mengadakan yang mustahil jadinya apa? Qalbul haqaiq. Mutar balik fakta. Yang bisa diadakan, yang bisa ditiadakan hanya perkara jaiz. Karena jaiz itu memang perkara yang ada ya boleh, tidak ada juga boleh. Kalau kamu kok nggak ngaji perkara ini nanti akan kayak ya kalau antara saya ngomong kiai tersinggung, ngomong ustadz tersinggung, itu banyak yang diceramah-ceramah uang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal dia mau, bisa apa saja dia bikin.
nggak ngaji, mesti nggak ngaji, begitu nggak ngaji gitu loh. Lah iyalah, ngajinya itu doang, tajwid doang. Ngaji tauhidnya paham dong. Kok nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, gimana sih? Loh, kalau nggak disebut begitu nanti terpikir bagi orang-orang itu Allah ada yang Allah nggak mampu bikin. Nanti menisbatkan Allah itu jadinya lemah. Nggak bisa bikin dengan nggak bisa dibikin beda. Itu loh. Yang namanya wajib mustahil nggak bisa dibikin gitu loh. Bukan nggak bisa bikin, nggak bisa. Lah yang bisa dibikin perkara jaiz. Apapun yang perkara jaiz Allah bisa bikin gitu loh. Karena perkaranya bisa dibikin. Selagi perkaranya jaiz, apapun Allah bisa bikin gitu. Mau Superman, mau Batman, mau apa lagi? Ayam Man lo. Pura-pura ninja. Pura-pura ninja. Bok yang lain ini kok situ aja. Sama Luhut satu lagi. Kayaknya, hah? Luhut Man. Jadi yang nggak terbatas, yang Allah itu bisa bikin segalanya, ditambahin pada perkara jaiz itu mestinya. Jangan segalanya berhenti, jangan. Nanti segalanya masuk wajib dan mustahil. Allah bisa bikin segala perkara jaiz gitu dong. Selagi perkaranya jaiz, apapun bisa dibikin Allah. Inilah faedahnya kamu ngaji apa? Ta'alluq. Arti bahwa apapun yang muncul sekarang ini dan apapun yang tidak muncul sekarang ini pasti berhubungan dengan dua sifat ini, yaitu kudrah dan iradah. Ya, orang yang ngaji ini sampai netes ke dalam hati, sampai bisa mendarah daging, itu hatta mau nyuapin kembut anaknya, ini sesuap, ini juga ini ya cuma sesuap adanya nih, nggak ada yang lain. Ini pun dari kudrat dan iradah. Jangan dihina. Bukan terus ngapain dikit begitu, walaupun dikit ini munculnya dari kudrah iradahnya Allah, hingga dia nggak pernah menghina apapun yang Allah ciptakan gitu. Jadi faedahnya luar biasa kamu ngaji. Ini kalau kata Kiai apa semalam, orang yang nggak ngaji ini itu rusak semua. Cara mikirnya rusak, cara keagamaannya rusak. Sampai kata Kiai apa, orang yang begitu sama orang yang ngaji tauhid itu jangan sama yang ngaji tauhid, sama tainya orang yang ngaji masih mulia tainya. Enggak enter. Jangan sama orangnya, jangan sama upilnya orang yang ngaji, itu masih mulia upilnya orang yang ngaji. Jadi ngaji kok yang dipentingin ngaji ke sono-sono yang kitabnya tebel-tebel, gede-gede, berjilid-jilid, yang ngajinya ada Qur'annya ada
hadisnya. Ada orang ngaji kemari bertahun-tahun kok nggak ada Quran hadisnya, apa ngaji apa ini? Saya nggak cocok ngaji yang nggak ada Quran sama hadisnya. Nanti kalau ini sudah ngaji ini selesai, ente ngaji yang ada Quran hadisnya beres jadinya. Kalau belum ngaji ini, tahu-tahu ngaji yang ada Quran sama, ya rusak semua. Kok Quran hadis jadi rusak gitu loh. Mau ente artiin kemana Quran hadisnya? Jadi banyak orang nyepelein, ngaji apa sih? Wujud kita bakok doang, la ilaha illallah. Dikira nggak ada kepentingannya ngaji ini. Padahal ini mendasari semua keagamaan kamu, mendasari semua jalan hidup kamu, mendasari semua jalan berpikir kamu, dari sini semua dasarnya. Kalau sudah nggak ngaji ini, keagamaannya rusak, kehidupannya ya rusak, pola pikirnya rusak. Jangan diukur pakai, oh tapi itu berhasil punya ini, berhasil. Berhasil itu ukurannya bukan dunia, gitu dong. Jangan diukur pakai mata ente. Mata ente bukan ukuran, mata ente kok ukuran. Kalau mata ente itu jadi ukuran, nanti istri ente orang yang paling cantik, yang lain nggak ada yang cantik, gitu loh. Kenapa? Kan ukurannya mata kamu kan. Lah orang lain, ada orang yang udah pendek, keriting, hitam, kata suaminya apa? Cantik bini gua, lah kan kata suaminya gitu. Lah iya. Ente ngelihat anak kecil nih, udah umbelen, rambutnya morak-marik, badan kumel, kata maknya apa? Lucu banget anak gua. Ente lihatnya begitu. Masa ukurannya mata ente, kan repot mata buat ukuran gitu loh. Lah ngukur kesuksesan orang, keberhasilan pakai mata ente ya nggak bisa. Nanti ukurannya kalau ditanya mungkar nakir bisa jawab enggak, gitu loh. Kalau jawab ya berhasil, sukses berarti, itu ukurannya. Kalau nggak jawab ya sudah selesai. Kok ukurannya ukuran dunia? Kalau ukuran dunia ya orang Kristen lebih hebat dari kamu nanti, yang bisa bikin listrik siapa? Oh itu pahalanya ya Allah. Masjidil Haram itu disinari pakai listriknya dia, coba pahalanya seberapa ini? Di akhirat dikasih nota doang nih pahala kamu notanya. Dihitung notanya, diliatin. Tapi kan nggak bisa diambil notanya. Lah nggak punya passwordnya gimana ente? Pahalanya luar biasa. Jadi ukurannya bukan itu, jangan diukur pakai dunia. Fal irodah, maka hubungannya irodah ta'alluqu bil jaizati, ta'alluqa tahsisin fayukhassisullahu ta'ala biha fil azali jaiza bi ba'di ma yajuzu alaihi. Hubungannya irodah pada sesuatu yang mungkin itu hubungannya apa? Kok semua yang mungkin hubungan sama kudrah dan irodah? Oh, hubungannya irodah itu menentukan. Artinya
dengan irodahnya Allah menentukan pada azali sesuatu yang mungkin pada sebagian yang mungkin terjadi pada sesuatu. Apapun yang terjadi pada si Budi, si Zaid, itu ditentukan oleh Allah pada azali. Zaid, contohnya apa? Yukhasisullahu ta'ala fil azali zaidan bi annahu yujadu amla. Yang pertama, Zaid ditentukan akan ada atau akan tiada. Apapun yang ada dan tiada ditentukan. Wa bi annahu idza wujida yakunu ala sifatin kadza. Oh, kalau nanti Z kok ditentukan adanya, maka dia akan ada dengan sifat yang seperti ini. Oh, adanya Z sifatnya akan pinter, akan kaya, akan rajin, akan itu ditentukan. Fi zamanin fulani, Z akan dimunculkan dengan sifat yang seperti ini dan kemunculannya bersamaan pada zamannya Nabi Musa atau Nabi Isa atau Nabi Muhammad. Allah yang menentukan, nggak muncul semaunya sendiri, enggak. Wa makanin fulani, dan nanti zat itu akan diwujudkan pada tempat sesuatu. Oh, Z akan muncul di Indonesia atau di Malaysia atau di Arab atau di Allah yang menentukannya. Wal jihadin fulaniyah minal ardi wa halumma jaro, atau akan munculnya Z itu di arah belahan bagian si A, atau akan muncul di daerahnya mana di Indonesia. Indonesianya mana nanti? Oh, Jawa. Jawanya mana? Jakarta. Jakartanya mana? Utara. Utaranya mana? Lagoa. Lagoanya mana? Jalan A atau jalan B, gang berapa, nomor itu namanya pada arah yang tertentu. Jadi nggak ada muncul sembarangan, semua yang dimunculkan spesifiknya itu diirodah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menentukannya ini azali. Sebelum segalanya ini muncul semua, apa yang akan dimunculkan, Allah menentukannya tanpa ada permulaan. Wa bihadza tahsis, dan apa yang Allah tentukan ini, yajibu ayyakuna hadzal jaizu alama khussasahullahu ta'ala bihil biiradati. Apa yang Allah tentukan ini, sesuatu yang mungkin tersebut itu pasti terjadi. Pasti terjadi sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Wa yastahilu ayyakuna bi khilafi dzalik, dan enggak mungkin yang muncul itu berbeda dengan apa yang Allah tentukan, enggak mungkin.
Apa yang Allah tentukan pada azali, maka kemunculannya pasti itu. Nggak akan mungkin kemunculannya berbeda dengan itu, nggak mungkin. Nyambung nggak? Hah? Tadi apa tadi? Semua yang Allah tentukan pada azali, pada keadaan yang nggak berawal, maka kemunculannya pasti sesuai dengan apa yang Allah tentukan pada azali. Mustahil berbeda. Mustahil tidak sesuai dengan apa yang Allah tentukan pada azali. Zaid ditentukan iman, ya pasti iman munculnya. Zaid Allah tentukan kafir, pasti kafir munculnya. Nggak akan pernah ada yang khilaf dengan yang sudah Allah tentukan. Sampai gara-gara ini Imam Al-Ghazali pernah ngomong, ketika ada orang berdoa, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah mudah-mudahan akhir hidup saya nanti husnul khotimah. Kata Imam Ghazali, nggak ada husnul khotimah, nggak ada. Adanya apa? Husnul khotimah. Adanya baik di awal, bukan baik di akhir. Kalau di awalnya baik, pasti akhirnya baik, gitu loh. Kok bisa ente berharap akhirnya baik? Mestinya berharap awalnya baik. Mudah-mudahan awal saya baik. Kalau awalnya baik, otomatis akhirnya mesti baik. Artinya apa? Kalau yang diirodah Allah pada azali itu baik, munculnya mustahil khilaf, gitu loh. Nggak mungkin berbeda. Apa yang Allah tentukan pada azali kamu itu husnul, matinya itu mati muslim, munculnya pasti matinya muslim. Nah, ada orang doa ingin husnul khotimah tapi nggak ngerti azali. Dianggap husnul khotimahnya hasil usahanya sendiri. Karena saya upaya, saya sholat, saya jadinya akhir saya baik. Enggak. Baiknya ente itu sudah diputuskan pada, coba, ini yang jadi pertanyaan terbesarnya sahabat. Ya Rasulullah, kalau begitu ngapain saya ibadah? Coba. Itu pertanyaan terbesarnya sahabat. Kalau begitu ngapain saya ibadah? Apa jawabnya? Karena nggak tahu apa. Tapi nggak tahu. Terus ibadah kamu untuk apa? Wong kamu sudah diputuskan baik dan jeleknya. Kalau saya ibadah, terus akhirnya kok saya jelek, ngapain saya ibadah? Dari awal saya nggak usah ibadah sekalian. Jadi menganggap bahwa kalau begitu ibadah saya jadinya sia-sia, gitu loh. Karena semua sudah diputuskan oleh Allah. Apa jawabnya? Ibadah kaitan sama adapun akhirnya itu bukan bagian dari
Tugasnya hamba itu ibadah. Tugasnya hamba itu patuh. Gak ada kaitan sama surga dan nerakanya. Neraka surga urusannya Allah. Tugas kamu patuh. Makanya dikatakan Quran apa? Kamu ini di dunia mau dilihat mana yang baik di antara kamu. Coba kamu bisa nggak berusaha jadi orang yang lebih baik dari yang lain. Oh si Anu baik, nah saya mau usaha biar lebih baik. Bagaimana kamu menjadi seorang yang penghambaan kamu jadi penghambaan yang terbaik menurut kamu gitu loh. Kamu punya kemampuan, coba kamu kerahkan sekemampuan kamu untuk menghambakan diri kepada Allah. Tugasnya itu doang. Adapun kok sudah saya upayakan, kok hasilnya nanti saya dihitung jelek, berarti usaha yang kamu upayakan baik, baiknya kata siapa? Kata kamu sendiri. Jadi kamu nggak melihat bagaimana baik itu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah itu kalau mau diukur pakai amal ibadah kamu itu cuma suruh menampakkan mana yang terbaik di antara kamu. Nanti yang bisa berbuat baik, yang terbaik di antara kamu, Allah akan kasih kebaikan. Jangan dilihat, oh kalau begitu, kalau saya udah berbuat baik, terus keputusannya saya apa? Jelek gimana? Tugas kamu hanya berusaha jadi orang baik. Bukan tugas kamu mengukur apa yang Allah tentukan baik atau tidak. Itu sampai sekarang jadi dilemanya banyak orang. Orang yang berpegang pada ini lurus, jadilah dia ahli sunnah wal jamaah. Yang nggak lurus, jadilah dia qadariyah atau jabariyah. Gara-gara memahami ini, kalau begitu saya nggak punya amal apa-apa. Semuanya Allah. Ada yang nolak ini, bagaimana sih? Allah itu hanya mengetahui dan memerintahkan, bukan menentukan. Sementara amal saya ya saya yang bikin sendiri. Ini perpecahan dari pemahami ini. Kalau nggak kamu kaji betul-betul, kamu nggak akan lempeng jadi ahli sunnah wal jamaah. Li'annahu law kana bi khilafi ma aradallahu ta'ala fihi lazima ayyakun Allah ta'ala karihan maghuron. Kalau sampai apa yang muncul berbeda dengan apa yang Allah kehendaki, berarti Allah bikin kemunculannya terpaksa, nggak sesuai dengan keinginannya. Saya pengen bikinnya biru, kok munculnya kuning. Hingga Allah memunculkan sesuatu tidak dengan pilihannya.
Entah itu munculnya nggak sengaja, entah itu munculnya karena tabiatnya, entah itu munculnya bukan karena pilihan. Yahsulu fi mulkihi, apabila itu terjadi, akan terjadi apa hasilnya di dalam kerajaannya, mala yuriduhu, akan muncul sesuatu yang dia tidak menghendakinya. Wa yahalata la yardha bihal makhluk al mamluku, yang mana ini adalah keadaan yang makhluk saja nggak akan rela mengalami hal itu. Kok apalagi Tuhan? Makhluk nggak ingin hal itu terjadi, gitu loh. Kok apalagi Tuhan? Nyambung nggak nih? Contohnya apa? Bukan. Ente kepingin rumah kamu itu aman. Ente pengen punya rumah yang aman. Gak ada pencuri. Nah, kalau kamu pengen rumah kamu aman, gak ada pencuri, berarti harusnya gak boleh ada pencuri yang masuk. Ya kan? Lah, kamu pengen rumah kamu aman dari pencuri, tapi ketika ada pencuri masuk, kamu biarin. Gimana? Lah, kamu aneh namanya. Manusia aja nggak maunya begitu, gitu loh. Allah nggak kepingin di dunia ini ada kekafiran. Tapi kok muncul dan dia nggak bisa menghilangkannya, padahal dia maha. Gimana sih ini? Wong dia nggak ingin itu terjadi, tapi bisa dan dia mampu tapi dia nggak menyingkirkan. Ini Tuhan apa Tuhan-Tuhanan? Tuhan apa orang-orangan sawah, gitu sih dong. Fama bala bil khalqi malikil muluk subhanahu wa ta'ala. Kalau pada kita aja itu nggak akan terjadi, gimana pada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang merajai semua raja-raja. Berarti apapun yang muncul di kerajaannya pasti atas kehendaknya sendiri. Gitu loh. Makanya dulu ada perdebatan antara Mu'tazilah dan Ahli Sunnah. Ahli Sunnah begitu datang disuruh ngasih sambutan, ujiannya apa? Tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali atas kehendaknya. Yang Qadariyah ujiannya apa? Allah tidak memunculkan kejelekan apapun di jagat raya ini. Segala yang jelek tidak akan mungkin muncul dari dirinya. Dari pujian itu Ahli Sunnah nanya lah, kalau begitu yang jelek muncul dari siapa? Iya dong. Si Qadariyah juga nanya, kalau memang segala yang di jagat ini dimunculkan dia, berarti dia juga bikin yang jelek-jelek dong, gitu loh. Iya.
Bagaimana mungkin dia enggak memerintahkan yang jelek, tapi dia menginginkan yang jelek? Itu dari pembukaan aja panjang ceritanya. Perdebatan dimulai dari situ, dari cara mujinya Allah kelihatan. Mu'tazilah, ahli sunnah, cara mujinya Allah kelihatan. Jadi nggak mungkin apabila di jagat ini ada perkara yang tidak muncul atas kehendaknya. Kata Jabar Qadariyah, ada kejelekan itu nggak muncul dari kehendaknya. Makanya tadi pertanyaannya, kalau kejelekan nggak muncul dari Allah dan Allah tidak menginginkan kejelekan terjadi, berarti kejelekan itu muncul, Allah melihatnya dan Allah nggak bisa merubahnya. Ini Tuhan apa bukan? Tuhan di alamnya sendiri, di kerajaannya sendiri ada sesuatu yang terjadi, tapi dia nggak bisa merubahnya. Dia nggak ingin hal itu terjadi, tapi dia nggak bisa. Gimana mungkin? Ini pola pikirnya ahli sunnah, berpikir ke arah itu. Hingga Allah betul-betul dipertuhankan, Tuhan yang maha kuasa dan maha berkehendak atas segala sesuatu. Nyambung ya. Ini baru bahas tentang irodah. Apa sih hubungannya antara segala sesuatu yang ada dan tiada dengan irodahnya Allah? Oh, irodahnya Allah itu menentukan segala sesuatu. Apapun yang muncul itu pasti Allah tentukan pada azali. Kemunculannya pasti sesuai dengan yang Allah kehendaki. Nggak mungkin berbeda dengan yang Allah kehendaki. Kalau nggak sama, berarti Allah terpaksa. Dan dia nggak bisa berbuat apa-apa pada sesuatu yang tidak dia inginkan. Sementara dia punya kemampuan. Ini nggak mungkin terjadi. Jadi kita akan bahas kelanjutan dari sifat kudrat, apa hubungannya dengan perkara yang ada dan yang tiada, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi annana qatarabna wa annana asrafna ala ladha'isra fatub 'alaina tauba awsili kulli hauba astur lana aurati wa amini ra'ati waghfir rabbi wa mauludina walali walihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wa judan manna labiktisabi minna bil mustafa rasuli adhabi kulli suli salam wa salam rabbi
عليه أنت الحبي وآله وصحبه زاد طاسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.